Sahabat milenial yang beriman, kita telah melewati bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah pergi, gema takbir berkumandang. Pertanda bergantinya bulan baru menjadi bulan Syawal, bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriah. Umat muslim diperintahkan untuk berbahagia dan menyambutnya dengan sukacita, karena Rasulullah mengatakan bahwa bulan Syawal, tepatnya tanggal 1 Syawal merupakan hari raya umat muslim. Bulan Syawal memiliki berbagai keistimewaan dan keutamaan yang mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengamalkan sunnah. Keistimewaan bulan Syawal sebaiknya disyukuri oleh umat Islam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan amalan-amalan yang apabila dilakukan pada bulan Syawal, maka pahala yang didapat juga sangat besar. Sahabat milenial, berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhir pula ladang pahala kita ya. Pada bulan Syawal, seorang muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, amalan pada bulan Ramadan tidak hanya berakhir di bulan puasa saja, namun terus berkelanjutan dan ditingkatkan pada bulan Syawal. Amalan-amalan baik berpahala besar yang biasa dilakukan ketika bulan Ramadan tetap harus terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan pada bulan Syawal. Pada episode kali ini, Muslim Milenial akan memberikan rangkuman dari keistimewaan bulan Syawal. Let's check it out. Syawal adalah bulan kembalinya umat Islam kepada fitrahnya, diampuni semua dosanya setelah melakukan ibadah Ramadan sebulan penuh. Paling tidak, tanggal 1 Syawal umat Islam kembali makan pagi dan diharamkan berpuasa pada hari itu. Bulan Syawal membawa kemenangan bagi mereka yang lancar menjalani ibadah puasa sepanjang Ramadan. Ia merupakan lambang kemenangan umat Islam, hasil dari peperangan, menentang musuh dalam jiwa yang terbesar, yaitu hawa nafsu. Tanggal 1 Syawal adalah Idul Fitri. Seluruh umat Islam di berbagai belahan mengumandangkan takbir, maka bulan Syawal pun merupakan bulan dikumandangkannya takbir oleh seluruh umat Islam secara serentak. Paling tidak satu malam, yakni begitu malam memasuki tanggal 1 Syawal alias malam takbiran menjelang sholat Idul Fitri. Kumandang takbir merupakan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Kemenangan yang diraih itu tidak akan tercapai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam pun memperbanyak zikir, takbir, tahmid, dan tasbih. Seperti pada ayat Quran yang berbunyi, "Dan agar kamu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang Ia berikan kepada kamu, dan agar kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syawal adalah bulan penuh ceria. Di Indonesia bahkan identik dengan hal yang serba baru. Misalnya baju baru, sepatu baru, perabotan rumah tangga baru, dan lain sebagainya. Orang-orang bersuka cita, bersalaman, berpelukan, bertangis bahagia, mengucap syukur yang agung, meminta maaf dan memaafkan yang bersalah. Bulan Syawal juga merupakan pembuktian. Setelah Ramadan berlalu, pada bulan Syawal lah pembuktian berhasil tidaknya ibadah Ramadan. Utamanya puasa yang bertujuan meraih derajat takwa. Jika tujuan itu tercapai, sudah tentu seorang muslim menjadi lebih baik kehidupannya. Lebih soleh perbuatannya, lebih dermawan, lebih bermanfaat bagi semua, lebih khusyuk ibadahnya, dan seterusnya. Paling tidak semangat beribadah tidak hanya dilakukan karena bulan Ramadan dan menurun setelah Ramadan. Keistimewaan bulan Syawal bisa didapatkan dengan menjalankan beberapa ibadah sunnah. Berikut ini beberapa keistimewaan bulan Syawal yang amat sayang bila dilewatkan. Setelah berpuasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, melanjutkan berpuasa selama 6 hari pada awal bulan Syawal juga diganjar dengan pahala yang besar. Allah menjanjikan ganjaran berupa pahala berpuasa selama setahun penuh bagi hambanya yang menjalankan. Puasa 6 hari pada bulan Syawal ini biasanya dilakukan mulai dari hari kedua bulan Syawal, karena di hari pertama, yaitu saat Hari Raya Idul Fitri, diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Setelah menjalani puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal ini menjadi pelengkap atau penyempurna amalan pada bulan Ramadan. Walaupun biasa dilakukan pada hari kedua bulan Syawal, banyak juga yang melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini pada minggu kedua bulan Syawal. Hal ini disebabkan karena minggu pertama Syawal kebanyakan orang masih merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bersilaturahmi ke rumah keluarga maupun teman. Saat bersilaturahmi ini biasanya disertai dengan makan dan minum dalam rangka Lebaran. Keutamaan puasa Syawal terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis itu berasal dari Abu Ayyub Al-Ansyari yang pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini tentunya akan sangat merugi bila sahabat milenial tidak memanfaatkan salah satu keistimewaan bulan Syawal ini. Dengan hanya mencukupkan puasa Ramadan, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, membuat kamu mendapatkan pahala seakan berpuasa setahun penuh. Maka dari itu, puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan salah satu keistimewaan bulan Syawal yang paling besar pahalanya bagi umat Islam, walaupun merupakan ibadah sunnah. Melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal juga merupakan wujud rasa syukur dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat Muslim. Iktikaf atau berdiam diri di masjid adalah salah satu amalan penting yang bisa dilakukan pada bulan Syawal. Iktikaf sendiri merupakan upaya dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Iktikaf biasanya dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Ramadan. Kebanyakan iktikaf dilakukan pada malam hari dan benar-benar tidak disambi kegiatan lainnya kecuali makan dan ke kamar mandi. Namun apabila sahabat milenial tidak dapat melakukan iktikaf pada akhir bulan Ramadan, sahabat milenial bisa menggantinya pada bulan Syawal. Hal ini menjadi keistimewaan bulan Syawal yang selanjutnya, yaitu untuk mengganti ibadah iktikaf yang belum sempat dilakukan ketika bulan Ramadan. Karena bulan Syawal memang hadir secara istimewa untuk menyempurnakan dan menambal amalan-amalan yang mungkin terlewat ketika di bulan Ramadan, seperti berdiam diri di masjid atau iktikaf. Maksud berdiam diri ini tentunya bukan hanya berdiam diri saja di dalam masjid tanpa melakukan apa-apa. Berbagai amalan dan ibadah dapat dilakukan selama melaksanakan iktikaf. Iktikaf merupakan cara seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah, serta membaca Al-Quran. Keistimewaan bulan Syawal selanjutnya adalah melaksanakan pernikahan. Tentunya kamu tidak asing lagi dengan keistimewaan bulan Syawal satu ini. Pasalnya sering sekali setelah Hari Raya Idul Fitri banyak umat Islam yang melaksanakan pernikahan. Menikah pada tanggal berapapun dan pada hari apapun di bulan Syawal merupakan suatu kebaikan bagi yang melaksanakannya. Bagi sahabat milenial yang sudah memiliki rencana dan persiapan untuk menikah dan masih bingung untuk menentukan tanggal dan waktunya, bulan Syawal adalah pilihan yang tepat dan bijak. Tanggal berapapun yang dipilih, selama masih berada di bulan Syawal dapat mendatangkan kebaikan bagi pasangan dan keluarga yang melaksanakannya. Banyak sekali acara pernikahan yang digelar seusai Hari Raya Idul Fitri. Ini karena orang-orang tersebut ingin mengejar keberkahan dan keistimewaan bulan Syawal. Hal ini seperti yang dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Hadis riwayat Muslim An-Nasai. Jadi menikah di bulan Syawal merupakan salah satu sunnah Rasul di mana Nabi Muhammad menikah pada bulan Syawal. Ada cerita unik di balik sunnahnya melaksanakan pernikahan di bulan Syawal loh sahabat milenial. Menikah di bulan Syawal bertujuan untuk mematahkan keyakinan dan kebiasaan masyarakat jahiliyah di zaman dulu. Imam An-Nawawi mengatakan, tujuan Aisyah menceritakan hal ini adalah dalam rangka membantah anggapan jahiliyah dan keyakinan tahayul orang awam di zamannya. Di zaman itu mereka membenci acara pernikahan di bulan Syawal karena diyakini membawa sial. Lantaran kala itu Allah pernah menurunkan wabah penyakit mematikan bagi masyarakat jahiliyah di waktu-waktu bulan Syawal tersebut. Penyakit itu juga banyak menyerang pasangan pengantin yang baru menikah. Inilah yang menyebabkan masyarakat jahiliyah takut untuk menikah di bulan Syawal. Namun anggapan itu dipatahkan oleh Rasul dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal dan kini bulan Syawal menjadi bulan yang dianjurkan untuk menikah. Bersilaturahmi merupakan salah satu ibadah yang tidak asing lagi di bulan Syawal. Salah satu keistimewaan bulan Syawal ini biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti mudik ke kampung halaman dan saling bermaafan dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Di bulan ini biasanya banyak keluarga jauh dan perantau yang berkumpul bersama untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bersilaturahmi dengan keluarga besar di kampung halaman, dengan teman-teman dan saudara jauh, tetangga, dan kenalan-kenalan adalah salah satu tradisi dan amalan wajib yang dijalankan dengan penuh kegembiraan. Jadi tidak heran bila bulan Syawal begitu istimewa dengan menjadi salah satu bulan di mana kebanyakan umat muslim bersilaturahmi. Bulan Syawal merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silaturahmi dan bermaaf-maafan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.
Silaturahmi memiliki keutamaan yang sangat besar seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dibandingkan bulan-bulan lainnya, pada bulan inilah umat Islam sangat banyak melakukan amaliyah silaturahmi, saling bermaafan dengan teman atau tetangga, halal bihalal, kirim SMS dan telepon, dan sebagainya. Betapa Syawal pun menjadi bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena umat Islam menguatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Subhanallah, begitu istimewa bulan Syawal ya sahabat milenial. Semoga setelah menonton rangkuman Muslim milenial kali ini, kita bisa terus berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala di bulan yang istimewa ini ya. Untuk terus bisa mendapatkan info-info menarik seputar Islam di MOP Channel, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Serta subscribe MOP Channel dan nyalakan loncengnya. Sekian dulu dari kami tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.